Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Wiriandra dengan NIM 192231640 dari kelas Gizi 5B, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum kami dengan tema penerapan weighted food record kepada rekan satu kelompok. Berikut adalah latar belakangnya. Survei konsumsi pangan penting untuk menggambarkan pola makan, kualitas diet, dan kecukupan gizi, sekaligus menilai risiko gizi kurang maupun lebih sebagai dasar intervensi. Salah satu metode yang digunakan adalah food record, yaitu pencatatan makanan dan minuman selama beberapa hari yang dinilai lebih rinci dan akurat dibandingkan dengan metode lain, meski memiliki keterbatasan seperti beban pencatatan dan juga potensi underreporting atau overreporting. Dalam praktikum ini digunakan weighted food record, yaitu pencatatan dengan porsi asupan dengan penimbangan langsung yang bertujuan menilai kesesuaian asupan individu dan kelompok terhadap AKG serta memberikan pengalaman langsung dalam pengolahan dan juga analisis data konsumsi pangan. Berikut adalah rumusan masalahnya, yaitu bagaimana gambaran asupan zat gizi makro dan mikro individu dengan metode weighted food record selama 3 hari. Yang kedua, apakah asupan individu dan kelompok sudah memenuhi AKG. Yang ketiga, bagaimana perbandingan hasil individu dengan rata-rata kelompok. Yang keempat, bagaimana hasil analisis persebaran data kelompok setelah dicari standar deviasinya. Yang selanjutnya ada apa kelebihan dan kelemahan metode weighted food record. Untuk tujuannya mengetahui gambaran asupan zat gizi makro dan mikro individu berdasarkan weighted food record, menganalisis kesesuaian asupan individu dan juga kelompok dengan AKG. Yang ketiga, membandingkan hasil individu dengan hasil rata-rata kelompok. Yang keempat, mendeskripsikan hasil analisis persebaran data kelompok 2. Dan yang kelima, mengevaluasi kelebihan dan juga kelemahan metode weighted food record. Berikut adalah identitas dari responden kelompok, yaitu kelompok 2 kelas gizi 5B yang terdiri dari 15 anggota perempuan dan juga satu anggota laki-laki, yang dimana satu anggota laki-laki ini kebetulan adalah pasangan individu yang saya amati asupan zat gizinya, sehingga untuk analisis asupan zat gizi kelompok 2 yang berjenis kelamin laki-laki sama saja nantinya dengan analisis asupan zat gizi individu FH. Next. Berikut adalah hasil dari analisis asupan zat gizi kelompok 2, yang dimana untuk rata-rata perempuannya energinya ada di angka 1199 kilokalori, proteinnya 48,3 gram, lemaknya 41,1 gram, karbohidratnya 185,1 gram, zat besinya di 7,2 miligram, zinknya di 5,1 miligram, kalsiumnya di 273 miligram, natriumnya 738 miligram, vitamin A-nya 272 retinol ekuivalen, vitamin C-nya 43 miligram, dan juga gulanya 24 gram. Lalu ini adalah analisis asupan zat gizi kelompok 2, yang dimana untuk rata-rata asupan energi kelompok 2 itu masih masuk ke dalam kategori defisit berat menurut WNPG dengan persen pemenuhan hanya 53% dari AKG yang standarnya adalah 2250. Lalu untuk rata-rata asupan zat gizi makronya, rata-rata perempuan juga masih belum memenuhi untuk di ketiga zat gizi makro, seperti untuk karbohidrat masih di bawah batas minimum yaitu di angka 32,9%. Lalu untuk proteinnya juga masih di bawah minimum di angka 8,6%, dan juga lemaknya masih berada di bawah batas minimum yaitu 16,4%. Lalu untuk rata-rata asupan zat gizi mikronya juga sama, belum ada yang masuk ke dalam kategori cukup, semuanya masuk ke dalam kategori defisit berat dengan zat besi di angka 39,80%. Untuk zinknya ada di angka 63,3%. Lalu untuk kalsiumnya di angka 27,3%, natriumnya di angka 49,2%, vitamin A-nya di angka 45,4%, dan juga vitamin C-nya di angka 57,40%. Lalu untuk asupan gula dan garam kelompok 2 dapat dikatakan cukup karena masih belum melewati batas konsumsi harian untuk gula, yaitu persentase pemenuhan gula di angka 48%, dan juga untuk persentase pemenuhan garam di angka 37%. Lalu berikut adalah standar deviasi, yang dimana untuk menganalisis persebaran data dari asupan zat gizi. Untuk persebaran data yang paling tinggi atau standar deviasi tertinggi dengan variasi terluas adalah dari zat gizi natrium dengan standar deviasi di angka 914,21, dan untuk persebaran data yang paling kecil ada di zinc
dengan standar deviasi di angka 2,3. Lalu ini adalah identitas individu. Yang selanjutnya adalah analisis asupan zat gizi individu, di mana yang saya amati adalah responden FH yang berjenis kelamin laki-laki, bertanggal lahir 20 Juli 2004 dengan usia 21 tahun, berat badannya 54 kilo dengan tinggi badan 160 cm. Untuk ketiga hari weighted food record sama saja seperti anggota kelompok lainnya, yaitu WFR pertama di hari Rabu 15 Oktober 2025, yang kedua di hari Jumat 17 Oktober 2025, dan yang ketiga di hari Minggu 19 Oktober 2025. Berikut adalah asupan zat gizi FH di hari Rabu 15 Oktober 2025. Ini adalah asupan zat gizi FH kedua di hari Jumat 17 Oktober 2025, dan yang ketiga ada asupan zat gizi untuk inisial FH di hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Dan ini adalah tingkat kecukupan gizi FH, yang dimana rata-rata asupan energi gizi FH masih masuk ke dalam kategori defisit berat, yaitu 69% menurut WNPG, yang dimana masih di bawah 70%. Ya, 70% dari AKG. Dan untuk tingkat kecukupan asupan zat gizi makro untuk inisial FH sendiri sudah cukup baik, kecuali di karbohidrat yang masih belum memenuhi atau masih di bawah batas minimum, yaitu 45%. Sedangkan asupan zat gizi FH itu persentasenya hanya mencapai 29,9% dari karbohidrat. Lalu untuk protein itu sudah cukup di persen pemenuhan 17,2%, dan untuk lemak juga sudah cukup di angka 23,4%. Lalu ini adalah rata-rata asupan zat gizi mikro FH, yang dimana dominan sudah baik, bahkan sudah melebihi standar, yang dimana untuk zat besi di angka 223,3%, yang berarti lebih. Untuk zinc sendiri masih di angka 66,4%, yang berarti kurang. Kalsium juga masih kurang di angka 53,4%. Lalu untuk natrium dapat dikatakan lebih dengan 122,1%. Lalu untuk vitamin A juga sudah melebihi di angka 141,5%, dan juga vitamin C nya juga sudah lebih di angka 164,4%. Lalu untuk asupan gula dan garam FH sendiri dapat dikatakan cukup, karena masih belum melewati dari batas harian konsumsi gula dan garam, tetapi juga tidak terlalu jauh dari batas harian, yang dimana persentase pemenuhan untuk gulanya sendiri ada di angka 84%, dan untuk garamnya di angka 92%. Lalu untuk validitas penerapan WFR individunya FH sendiri dilakukan uji validitas menggunakan Goldberg cutoff, yang dimana dilihat perbandingan antara energi intake dengan basal metabolic rate, yang mendapati hasil 1,25, yang berarti dapat diinterpretasikan sebagai normal atau tidak ada under reporting maupun over reporting. Lalu ini adalah perbandingan antara asupan zat gizi FH dan juga kelompok 2, yang dimana secara keseluruhan untuk konsumsi FH dapat dikatakan lebih baik, terutama di bagian zat gizi protein dan juga vitamin. Lalu ini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari weighted food record, yang dimana untuk kelebihannya tingkat akurasi tinggi karena semua makanan ditimbang sebelum dan sesudah dikonsumsi. Yang kedua, hasil lebih objektif dan menggambarkan asupan gizi harian secara nyata. Yang ketiga, dapat mengetahui jumlah makanan yang benar-benar dikonsumsi termasuk sisa makanan. Dan yang keempat, memungkinkan perhitungan zat gizi lebih tepat karena berbasis berat makanan sebenarnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, proses penimbangan memakan waktu dan butuh ketelitian tinggi. Yang kedua, responden bisa merasa tidak nyaman sehingga pola makan dapat berubah, atau dapat dikatakan juga beban dari responden itu cukup tinggi. Yang ketiga, sulit diterapkan pada kelompok besar karena butuh banyak alat dan juga tenaga. Dan yang keempat, kurang praktis untuk studi populasi dan lebih cocok untuk penelitian kecil ataupun praktikum. Dan kesimpulannya dari praktikum ini, praktikum weighted food record menunjukkan bahwa asupan energi dan juga sebagian besar zat gizi pada individu maupun kelompok 2 masih di bawah AKG 2019. Individu FH mengalami defisit energi namun protein berlebih, sedangkan kelompok 2 kekurangan karbohidrat, zat besi, kalsium, vitamin A, dan juga C. Secara umum, pemenuhan gizi belum optimal dan perlu diperbaiki. Sarannya, mahasiswa perlu lebih teliti menimbang dan mencatat makanan serta meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks, sayur, dan juga buah, sehingga tidak ada asupan yang
tidak memenuhi standar seperti pada praktikum kali ini. Dan juga pendampingan saat penimbangan atau mengingatkan untuk menimbang dan juga kombinasi metode dengan 24 hour food recall disarankan agar hasil lebih akurat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.